First of all adalah melalui honest atau kejujuran. Jadi kejujuran adalah nilai inti yang membuat film itu benar-benar berdampak. Jadi gini, jadi banyak banget beliefs tentang apa yang fundamental dalam film atau dalam acting gitu kan. Nah, sementara kalau buat Nirina pribadi, nilai utama dari film adalah kejujuran gitu. Dan juga dalam acting itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita, sebenarnya gini ya, acting itu kan tricky ya. Tricky banget. Kita tuh tahu ada kamera. Kita sudah melatih itu berkali-kali. Tapi gimana caranya gitu kan, kita pada saat yang bersamaan kita tuh kayak mengajak, even myself yang memerankan sebuah karakter itu mengajak nurani diri Nirina sendiri untuk bagaimana caranya jujur merasakan karakter yang Nirina mainkan gitu. Jadi semua itu tuh trikinya gitu, karena kan ada kamera. Jadi gimana caranya, hey, lu tuh ada kamera tapi bukan berarti harus kelihatan acting gitu kan. Nah itu tuh. Dan kadang-kadang sering banget kalau misalnya kita lagi acting, banyak banget orang yang menghargai acting pada saat actingnya tuh besar banget. Marah-marah, gila, atau psycho atau apa gitu. Padahal yang paling susah adalah bagaimana caranya kita main tipis dan gimana caranya itu kita main tipis tapi natural. Itu buat kita pemain itu adalah yang paling susah. Tapi buat orang biasa tuh kayak, itu mah dia mah gak acting gitu. But you know what, that is the hardest one. Tapi ada tekniknya gitu kan, there's teknik gitu atau kayak gimana sih? Kembali lagi adalah poinnya adalah jujur. So balik lagi, kita kan dibilangin di situ adalah ya udah Nirina tuh lagi berakting, Nirina lagi menjadi seorang karakter gitu yang Nirina mainkan. Tapi no, the basic of it all is kejujuran itu tadi yang Nirina tekankan gitu loh. And so dan juga gini, dalam sebuah film kan sering banget ya, yang keren adalah bagaimana caranya pekerjaan kolaborasi antara kru, director itu membuat para penonton memberikan experience rasa. Jadi bukan kita menilai sebuah film tuh kayak tiba-tiba kayak, lokasinya bagus ya gitu, kamera worksnya keren banget, atau wah ini artnya keren banget. Tapi gimana caranya membuat nih pekerjaan kolaborasi itu membuat teman-teman semua tuh ngerasa bahwa lupa sama itu semua, hanyut sama ceritanya, ikut sama karakternya, dan lupa bahwa kita tuh lagi nonton film. Kita tuh lagi, kembali lagi yang Nirina katakan tadi, film adalah mengajarkan kita, memberikan experience kita merasa. That's why honesty buat Nirina itu adalah yang paling penting gitu. Nah, kalau misalnya kita bercerita jujur, fokus pada cerita, ya pasti kejujuran itu akan sampai sih. Karena bentuk kejujuran itu tuh buat Nirina tuh menarik. Karena susah loh ya kan, kalau misalnya kita dalam sebuah kamera terus diperhatiin semua orang, terus kru ada di depan banyak, ya Allah itu tuh susah banget. Tapi gimana caranya, udah, kita lagi jadi orang lain, kita lagi memerankan sebuah karakter, let's just do this gitu. Dan itu makanya itu kerja kolaborasi itu di sini yang sangat dibutuhkan sekali gitu ya. And the second point is, selain kejujuran adalah respect. Kenapa respect? Jadi respect di sini adalah rangkul dan rayakan perbedaan generasi kita dengan rasa hormat dan pengertian. Karena bekerja di dalam sebuah film itu range umurnya yang di dalam sebuah film itu kan beda-beda. Ada yang jadi anaknya, ada yang jadi orang tuanya. Bahkan kalau buat Nirina sendiri, kalau teman-teman perhatikan, Nirina tuh teman lawan mainnya dari awal yang dibilangin jadi pacarnya Nirina, yang dibilangin jadi temannya Nirina, itu biasanya 10 tahun di bawah Nirina. Oh gitu. Even dari film Heart itu Acha sama Irwansyah bedanya 10 tahun lebih. Lebih muda. Sementara Irwansyah I have to act like as if he's my buddy gitu loh. Terus Acha juga kayak saingan aku. Soalnya nak looknya muda. Teruskan Nuli. Tapi ya itu, basically that's why we need to have respect terhadap maksudnya satu dengan lainnya. Karena kan
di sini tidak apa ya, kalau Nerina selalu ngerasa bahwa kalau kita berakting itu nah selalu kayak memulai kayak kertas baru aja gitu. Tidak ada yang lebih senior, tidak ada. Kalau senior ya pasti kita hormat gitu. Kalau yang misalnya baru itu bukan berarti saya lebih tahu banyak daripada kamu gitu. Belum tentu, karena kan experience manusia itu beda-beda ya. Bisa jadi dia lebih muda tapi ternyata experience hidupnya tuh luar biasa gitu loh. We would never know gitu. Makanya di sini respect itu adalah salah satu hal yang penting banget dan fundamental sekali dalam perfilman itu sendiri gitu. Dan yang banyak banget nih, kadang-kadang apalagi kita di generasi misalnya di atas kita nih, ketemu sama kita terus tiba-tiba bilang, anak sekarang mentalnya tuh mental strawberry, lembek apa segala macam. But you know what? We would never know. Kembali lagi, apa yang orang manusia hadapi itu kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan ditambah lagi, apalagi sekarang tuh kan suka ngegaris bawahin gitu kayak, aduh kenapa sih anak sekarang tuh mental health tuh jadi masalah, ina itu. But kembali lagi, mungkin kita juga nggak tahu bahwa mental health itu kita tuh sekarang lagi ada di fase dimana kita tuh diperkenalkan nih dengan yang namanya mental health. Jadi kalau misalnya kita tidak respectful dengan apapun dan siapapun gitu loh, kita jadi judgmental dan juga apa ya, jadi kayak nganggap bahwa we are better than others. Enggak juga. Dulu di atas kita juga kan selalu nganggapnya gitu. Kamu tuh zaman kamu tuh lagu-lagunya coba zaman dulu jauh lebih enak gitu kan. Nah kita pun juga gitu kan, angkatan kita juga selalu bilang katanya lagu kita tuh lebih long lasting daripada yang sekarang. But kembali lagi Nah bilang bahwa no, we would never know what's going on in people's life. So respect itu adalah salah satu hal yang perlu Nirina titik beratkan gitu loh, untuk apalagi kita dalam sebuah kolaborasi sebuah film gitu kan. Jadi respect is very very important gitu. Dan bisa jadi kita ngomong tentang mental health, kita juga ngomongnya gampang gitu, mau apa sih kamu kayak gini, tapi belum tentu kalau misalnya kita dihadapi dengan apa yang anak-anak sekarang hadapi, belum tentu kita juga bisa ngadepinnya loh. Karena kalau dipikir-pikir sekarang kan persaingan, ya Allah, kalau kita kan dulu pemainnya ya udah pemain kita gitu. Kalau sekarang untuk menjadi dikenal dan terkenal, caranya luar biasa sih. Alhamdulillah, kalau masih pikir alhamdulillah nanti lahirnya di zaman dimana kita berkarya dan alhamdulillah kita diingat karena karya itu. Sementara anak sekarang itu harus diingat karena apa? Karena lautannya tuh luas banget, lebar banget, sehingga untuk kelihatan mereka harus melakukan sesuatu yang besar banget gitu loh. In which kalau misalnya ditanya, Nirina bisa nggak kayak gitu? Untuk bikin viral gitu sih susah ya. Walaupun kemarin lumayan sih sempat viral gara-gara dimarahin bapak-bapak ya. Tapi kita nikmatin saja, namanya juga hidup ya gitu. So once again, for me respect is very very important, karena we would never know one day kita bekerja sama-sama orang, mungkin sekarang ini dia di bawah kita, bisa jadi besok-besok dia jadi jauh lebih terkenal. Tapi kalau kita udah respect dan juga mengerti, kita menghargai proses itu, jadi life is nice, life is good gitu. Jadi gak ada yang namanya dulu tuh dia tuh masih, no, there's no such thing. So every generation kita perlu ada yang namanya respect. Okay, next one is actually value. Apa yang sebenar-benarnya ingin kita sampaikan melalui film? Oke. Film adalah kombinasi art dan juga produk dagang. Ya kan? Nah, itu apa ya, kombinasi kalau bisa kita bilang polar, berseberangan sekali gitu loh. Tapi ya kan di situ indahnya gitu. Ya biarkan bisnis itu diuruskan oleh mereka ya yang di atas. Kalau saya udah fokus konsentrasi dengan artnya itu sendiri gitu. Tapi apa yang bisa mengikat dua kutub ini jadi satu adalah menurut Nirina value. Jadi ini bukan tentang film harus bentuknya kayak harus baik-baik semua gitu kan, mengandung pesan moral yang kuat atau yang lainnya gitu loh.
Nah, value di sini berbicara tentang ada yang benar-benar ingin kita sampaikan melalui film itu. Jadi buat Nirina pribadi juga apa ya? Itu sih yang menjadi fondasi Nirina memilih sebuah film gitu. Apa ya? Ini value-nya apa sih yang mau disampaikan tuh apa sih gitu. Dan jadi tidak selalu melulu harus berakhir dengan solutif atau nasihat. Kadang-kadang kan kita juga gitu ya, nonton film, dasar dinasehatin mulu, gue juga tahu kali gitu kan, apa tahu lo gitu loh. Tapi kalau misalnya kembali lagi, kalau misalnya dengan jelas gitu, terasa kuat kejujurannya, kembali yang tadi kita awal udah ucapin, ada hal yang benar-benar ingin dibicarakan. Jadi bagaimanapun caranya, maksudnya ada genre dan style yang berbeda-beda, asal dia respectful, jujur, rasanya sih akan menarik ya buat generasi yang baru gitu. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, film tuh akan cuman sekedar jadi bahan apa ya istilahnya ya, hiburan. Hanya hiburan semata aja. Dan kalau misalnya film hanya jadi sebuah media hiburan, kayaknya generasi baru kita juga punya terlalu banyak ya pilihan untuk menghibur diri mereka sendiri gitu. So once again, the three valuable thing yang pengen tekankan untuk bagaimana caranya nge-grab new audience atau new generations adalah kembali lagi honesty, respect, dan juga value itu sendiri. Semoga apa yang Nirina sampaikan itu nyampai ke teman-teman semua, dan kalau nanti ada pertanyaan silahkan, nama masih ada di sini, dan giliran kalian berdua nanti saya sudah selesai. Paling banyak penonton kita kan generasi-generasi tahun lahir 95 sampai 2009 gitu. Generasi-generasi baru itu yang memasuki bioskop. Dari situ saya berpikir, wah ini harus diangkat ke dalam film gitu, bahwa kita punya salah satu area yang masih sangat perlu perhatian khusus gitu, bahwa mereka tuh sebenarnya mestinya dapat hak yang layak, yaitu bisa berkembang sesuai kejiwaan anak-anaknya itu sendiri tanpa harus di fight untuk dapetin target setiap hari untuk penghasilan keluarga. Dan ketika masuk lagi minatin Bali, setiap orang di kita, Bali sangat familiar gitu, kita selalu liburan ke Bali dan lain-lain. Tapi ada satu daerah yang buat saya menarik banget dari Bali gitu, karena mereka semuanya hidup di situ gitu, tanpa membeda-bedakan siapa dan genre apa gitu. Nah itu yang mengangkat saya cerita Minatin Bali. Nah dari dua cerita itu mungkin banyak yang bilang juga nggak banyak penonton yang tertarik untuk datang nonton, karena itu adalah tema-tema yang khusus dan harus berpikir gitu. Nah masuk ke sini saya merasa penonton kita sudah sangat pintar gitu, mereka mau gitu, terbukti kan filmnya Mbak Nirina hitam putih tapi penontonnya juga banyak gitu, karena penonton kita sekarang udah ingin sesuatu yang baru dari sinema, terutama adalah tema film-film Indonesia beberapa tahun belakangan ini dibikin dengan sangat bagus-bagus dan menjual cinema experience juga yang mungkin lebih baik ditonton di bioskop dibandingin di OTT gitu sih. Itu dari pembukaan dari saya. Tapi dari jawaban di sekitar aku, mereka selalu bilang bahwa film itu ada rezekinya sendiri. Jadi ketika orang yang menurut aku adalah produser yang sangat hebat dan PH yang besar, studio gitu, tapi mereka nggak berpikir bahwa oh ini harus dapat penonton segini, harus penonton segini. Mereka jadi di situ aku jadi mikir lagi, balik ke diri sendiri. Oh ya bener ya, kalau film itu sebenarnya udah ada rezekinya masing-masing. Mau kita bikin apapun ya itu adalah film gitu. Jadi nggak ditargetin. Mungkin kalau aku belum pernah ketemu yang produser minta ini harus jadi 10 juta penonton ya, ini gimana caranya harus jadi komersil ya gitu. Belum pernah ngalamin itu gitu. Malah ketika aku bertanya jawabannya itu gitu. Udah mulai banyak PH-PH, walaupun sekarang mungkin kecil ya PH-PH-nya gitu, tapi ya itu tadi benar-benar yang ingin memberikan warna-warna baru dalam perfilman Indonesia gitu loh. Jadi, nah bersyukur banget
dan juga beruntung teman-teman di sini semua juga hidup di era yang sekarang di mana ada banyak nih PH-PH kecil yang benar-benar yuk kita berjuang yuk buat perfilman Indonesia supaya nggak melulu genrenya itu-itu aja gitu loh, dan experience yang dirasakan dan diberikan para penonton tuh variatif gitu. Jadi ya, we're in a good era right now. Tontonan bukan tuntunan. Okay, that's my number one statement. Kedua, film yang kita kadang-kadang sering, karena saya berkecimpung di dunia film, melewati film yang tidak ditonton orang, film yang tidak meraih jumlah penonton yang baik, sampai film yang cukup meraih jumlah penonton yang baik. Dari situ banyak sekali pembelajaran yang sangat amat realistis, bahwa pada akhirnya film akan selalu mencari penontonnya. Pada saat itu dibuat, kita juga tahu nih, ini film audiensnya mau kemana, siapa, itu juga penting. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, how to attract new generation to come to movies or to be attracted sama yang namanya film, itu kembali kepada bahwa film perlu memiliki keterikatan bersama dengan apa yang menjadi sorotan publik, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat relevan. Jadi buat saya, bagaimana menarik minat penonton-penonton muda? Pertama, it has to be relevant. Kalau kita ngomongin generasi muda, kan gak semua film untuk generasi muda. Kalian ada yang nonton gak? Judulnya panjang banget nih by the way. This Grandma, something. Wah, lagi viral banget ya. Oke. Sebuah film, salah satu film paling indah yang saya tonton, setidaknya 3 tahun terakhir. Film yang sangat amat sederhana, yang kita nonton itu tuh sebenarnya pengalaman menontonnya sangat dekat gitu. Buat saya orang yang sangat percaya bahwa to be able to attract seseorang ataupun komunitas tertentu atau pecinta film in a larger scale, filmnya punya ketereratan hubungan dengan penonton. Ini bisa dilakukan melalui apa? Kita jarang membuat riset penonton Indonesia itu umurnya berapa sampai berapa. Kalau ada penonton film 4 juta penonton satu film, kita perlu melihat bahwa ini ditonton dari latar belakang usia berapa sampai berapa. Kalau enggak, ya kita hanya akan berbicara mengenai opini pada akhirnya. Tapi datanya kita nggak punya konkret sebenarnya. Penonton film Indonesia range usianya berapa sampai berapa yang menonton film dengan jumlah penonton sekian. Itu penting juga untuk mungkin menjadi PR industrinya menurut saya. So back to this point, I think relevansi, keterikatan hubungan antara film yang ingin disuguhkan itu juga menjadi penting. Dan saya nggak pernah membantah bahwa film dibuat untuk memenuhi minat penontonnya. Kalau ada yang bilang, nggak bisa kita bikin film, bikin aja gitu. Nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah sama itu. Tapi saya juga nggak bisa bohong. Saya main film, kalau filmnya yang nonton cuma 500 ribu, saya sedih. Saya main film yang nonton cuma 50 ribu, saya sedih. Itu saya nggak pernah mau menutup-nutupi, ya it's okay, penontonnya memang segitu. Enggak, saya sedih. Saya pulang ke rumah tuh saya sedih. Kenapa? Karena semua filmmaker pasti menginginkan filmnya ditonton sebanyak-banyaknya. Ukuran banyak itu tergantung dari masing-masing filmmaker. But for me, when I do movies, saya sangat amat berharap bahwa film ini bisa sebanyak-banyaknya berkomunikasi dengan penonton. Ditonton 1 juta, alhamdulillah. 800 ribu, 600 ribu, it's good. Pulang ke rumah juga, not bad, you know, like nonton, ada nih yang nonton gitu. Tapi mengalami juga film-film yang flop, dan banyak ya film saya yang flop. I'm not gonna talk about it. Yang successful, tapi film-film saya yang flop juga banyak. Dan saya, I mean, it's just, I don't like to glorify films, you know. It's not, it's a movie. You go, you got to decide. Kalian yang memutuskan. Kenapa? Karena kalian yang bayar tiketnya. Jadi kalau kalian nggak suka, ya nggak ada masalah. You have the right to say it, but we cannot force
anybody to come to see movies. Karena film itu tuh sebuah tontonan, ada minat, ada orang yang sukanya nonton horor. Kenapa film horor belakangan laku, Mas? Ya karena menarik. Pengalaman komunalnya tuh dirasain penonton, teriak bareng sama sahabat-sahabat, pegangan kalau lagi pacaran, oh lumayan dicolongan. Itu pengalaman komunal gitu loh. Itu pengalaman komunal yang dirasakan oleh penontonnya. That's why saya juga gak heran kenapa film komedi juga banyak yang laris gitu. Karena orang udah hiruk pikuk nih, hidup di kota-kota besar, nonton film. Begitu filmnya juga terlalu depresif, juga jangan disalahin penontonnya juga kalau mereka ada yang mungkin mengatakan, wah filmnya very depressing gitu. I think I always agree that audience, at the end of the day, you guys are the king. We serve you. I like to call myself as a servant in the movie industry. I serve people. Mungkin itu open up. Mempengaruhi, kalau saya tuh honor mempengaruhi. Jadi, iya, honor itu mempengaruhi walaupun itu bukan faktor penentu, gitu ya. Banyak cerita-cerita yang saya ambil yang ia dikerjakan oleh betul. Tadi kayaknya yang menyinggung ya soal banyak sekali PH-PH yang bukan major studio memproduksi film-film yang teman-teman kalau tahu hari ini banyak sekali yang bagus-bagus, banyak banget. Local production company, salah saya ngomong local production company yang bukan major studio gitu ya, production yang mungkin skalanya lebih kecil. Cerita-cerita yang bagus banyak juga lahir dari situ. Jadi kalau aku nggak bilang bahwa punya keberpengaruhan yang besar sama pilihan film, tapi sedikit banyak karena as an actor I don't get to judge my character. Jadi sebenarnya justru semakin kontradiktif semakin menarik. Malah ya. Jadi nggak harus ada kesamaan, kita akan gravitate ke satu karakter yang mirip dengan gue nih. Enggak juga gitu. Karena again, aku percaya bahwa audience, orientasiku tuh soalnya kalau beberapa film yang terutama yang mungkin dikategorikan commercial from major studio, aku selalu berpikir orang bosen juga kali ya nonton pemain satu aktor misalnya gitu dan perannya itu terus juga. Aku takut mereka juga akan bosen ngelihat aku, maksudnya nggak begitu aja, tetap aja ada yang aduh Reza lagi nih orang baru dengan gitu kayak. So it's always fascinating untuk akhirnya mencoba untuk menggali sesuatu yang jauh sekalian aja deh, supaya ada penawaran baru yang bisa dinikmati oleh penonton. Siap. Karena aku yakin mereka juga mungkin kalau nontonnya yang sama lagi dan oh dia karakternya gini lagi, ada film lagi, dia lagi kayak gini lagi. Lama-lama pasti juga aku nggak heran, bosen juga sih. Soalnya kan ada juga kan aktor-aktor yang memang dia perannya kayak gitu terus gitu kan, misalnya Hugh Grant, ya dia selalu jadi Hugh Grant gitu kan, dan dia mengakui juga gitu bahwa dia fine with that. Atau Dwayne Johnson. Tapi yang menarik kalau kita ngelihat tidak ada film Dwayne Johnson setidaknya ya. The Rock. One of the highest paid actor in Hollywood. Yes. Okay, the highest. Why? Because he sells. That's the fact. Udahlah, gitu. Maksudnya it's hard to argue. Tapi biasanya punya masa. Kita nggak bisa compare Dwayne Johnson tiba-tiba dengan Leonardo DiCaprio atau aktor seperti Al Pacino or Robert De Niro throughout his career gitu. Tetap beda. I see Dwayne Johnson as a star, right? Not completely as an actor per se. Tapi ini personal opinion ya. Actually, gitu. no, justru. Nah, ini yang lucu nih. Justru Nirina tuh banyak banget belajar hidup dari karakter-karakter yang Nirina mainkan. Oh, menarik banget ya. Jadi kayak, gini, harus kita ketahui di Indonesia ini masih ada yang namanya pengkotak-kotakan. Pengkotak-kotakan tuh dalam arti misalnya, udahlah kalau Nirina mah kasih aja protagonis. You know what? Tidak semua orang bisa seperti Reza yang benar-benar memilih kayak gue mau main ini, gue main itu, itu adalah satu di antara sekian banyak orang. And you're very much blessed and kita seneng gitu loh ngeliat itu karena tidak semua orang punya pilihan itu. Sementara buat someone like me,
Nirina tuh harus puasa main film supaya Nirina bisa keluar dari kotak itu. Di awal Nirina keluar main film adalah 30 Hari Mencari Cinta. Yes, komedi. Film kedua adalah, sebentar saya lupa. Oh terima kasih diingetin, Mirror. Horor pertama dan hampir terakhir. Oke, terus kemudian Heart. Oke, dari situ itu Nirina baru awal mula keluar. Jadi masih punya privilege untuk milih komedi, terus kemudian horor, kemudian drama. Oke? But then hidup Nirina mulai masuk ke sebuah kotak yang adalah get married. Get married itu dibuat sampai 5. Get married 1, 2, 3, 4, 5. Sampai teman-teman saya yang lain udah nggak main, masih ya. Terus saya juga masih ini gimana nih gitu. Oke. Tapi begitu Nirina ngambil Get Married 1, 2, 3, 4, 5, selesai hidup Nirina. Komedi terus tawarannya. Typecast gitu ya. Typecast. And it's very sad gitu. Maksudnya kayak, hey, kan gue keluar di pertama bukan hanya komedi loh. Maksudnya Anda juga main drama loh, yang nangis-nangisan loh. Dan alhamdulillah dapat pengakuan di situ. Dan what happened? Dan kenapa Nirina bilang Nirina jadi harus puasa? Nirina pernah sampai di titik yang benar-benar, oke, kalau bukan gue yang jaga diri gue sendiri, kayaknya siapa nih gitu. Karena semua orang melihatnya Nirina komedi gitu kan. No. Nah harus mematahkan itu. Akhirnya, you know what? 3 tahun Nirina kosong. Lumayan ya. Karena kayak semua yang masuk tuh kayak komedi. Gila. Sampai Nirina tuh di titik tuh mikir gitu, ini mulai nolak rezeki, mulai nggak tahu diri, atau emang gue harus begini gitu loh. So I waited sampai akhirnya 3 tahun kemudian baru ada sebuah film yang adalah Aku Ingin Ibu Pulang. Kemudian di Aku Ingin Ibu Pulang tuh lumayan genrenya yang menjadi orang miskin yang kemudian juga struggle dalam hidup, susah banget hidupnya gitu. Terus kayak gitu berusaha sebagai ibu menghidupi, menafkahi keluarganya segala macam. Begitu keluar Nirina bahagia banget karena yes, akhirnya gitu. Begitu tayang filmnya, hari pertama, kedua, ketiga, kita baru pengen nih keluar kota untuk jalan promo. Kayaknya kita minggu depan akan ke Kalimantan apa segala macam. Yeay, kita jalan. Sehari kemudian ditelepon, nggak jadi guys. Kenapa? Filmnya udah turun. Jadi cuma 5 hari tayangnya. But then, Nirina, if you ask me, sedih apa enggak? Ya sedih, karena kan ya ampun, pikir keputusan udah menjadi keputusan yang tepat untuk puasa acting gitu loh. Kayak nggak apa-apa, yang penting tahanin aja. Akhirnya ya udah dari situ mulai nih agak sedikit variatif tawarannya. Jadi ya udah di situ pikir oke, I think I'm doing the right thing. Nah itu tadi, tapi kan tidak setiap orang bisa mengambil keputusan itu ya gitu loh. Jadi Nirina adalah melalui fase-fase di mana enggak, harus puasa, harus jaga dirinya sendiri supaya nggak typecast gitu. Sampai akhirnya dari yang kemarin-kemarin sampai kemarin yang di hampir terakhir ini adalah Jatuh Cinta Seperti di Film-film. I am so in love with that movie gitu loh. Jadi maksudnya yang benar-benar kembali lagi mengeluarkan Nirina, bukan si Nirina yang komedi gitu loh. Walaupun Nirina nggak punya masalah sama komedi ya, hanya saja dijadiin typecast tuh kayak nggak, aku bisa yang lain loh. Pengen challenge yang berbeda nih. Challenge yang beda. Dan you know what, sampai sekarang, sampai detik ini Nata masih belum kejawab. Dia bilang, bisa lo jadi antagonis, bisa banget. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa. Yang penting slowly but surely. Tapi ya itu mungkin keputusan yang berat untuk Nirina puasa dulu. Tapi I'm happy to do that. Although 3 tahun kosong ya guys. Lumayan juga ya. Lumayan banget gitu kan. Apalagi kalau ngeliat repertoire orang gitu kan, kayak oke, Nirina atau siapa gitu main film tahun segini, filmnya ini. Set, ada 3 tahun kosong gitu kan. Nah itu kan buat orang pun juga itu ya istilahnya IMDb or whatever, itu kan berpengaruh ya gitu. Tapi for me nggak apa-apa deh, as long as hatiku happy and I get to to be in the position
where I'm actually happy with my choices, udahlah itu aja deh yang Nirina lakukan. Apalagi di titik sekarang ini, di atas 40 tahun, I don't care what other people think. What I care is if I'm happy or not. That's Yeah.